Oke, Pak Riza, ini kita sekarang ada di Sahijo. Ya. Ini salah satu pohon cengkeh kita, ya. Ini yang agak bagus nih, Pak, yang jelek juga. Total cengkeh kita ini ada sekitar lebih kurang 300, ya. 300 ya, Pak. 300 pohon dan umurnya sudah cukup lama, ya. Ya. Lebih kurang sekitar berapa tahun, Pak? Kira-kira umurnya? 30 tahun, ya. Nah, ini challenge juga pertanyaannya kan, kenapa tidak di replanting gitu ya? Yes. Nah, nanti itu kita akan diskusikan lebih lanjut. Ya. Boleh Pak. Jadi begini, sebetulnya selama ini kan kita mengenal cengkeh itu memang biasa dipakai untuk industri rokok ya, Pak, ya? Ataupun untuk industri rempah-rempah lainnya. Yeah. Tapi kalau kita lihat sebetulnya potensi cengkeh itu luar biasa. Tidak hanya kita berbicara raw materialnya saja, kita bicara bagian dari seluruh dari cengkeh ini. Iya. Kalau kita lihat nih ya, ini kan kita lihat banyak ini ya. Berserakan banget nih. Ini daun-daun berserakan. Sebenarnya kalau kita bicara di industri minyak atsiri, ini uang, Pak. Uang berserakan gak dimanfaatin, sayang banget gitu ya. Iya. Jadi gini, kalau di industri minyak atsiri dari cengkeh ini kita mengenal ada 3 bagian yang kita manfaatkan, Pak. Pertama adalah daunnya. Itu dikenal namanya clove leaf oil atau disebut biasa CLO namanya. Kedua, kalau kita panen biasanya ada batang yang tempat menempelnya si cengkehnya itu. Disebutnya stem. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau di sini orang-orang sini namanya pakang namanya. Pakang cengkehnya. Yang ketiga adalah bunga cengkehnya sendiri. Buah cengkehnya sendiri. Nah, itu tiga ini bisa kita manfaatkan sebetulnya. Yang tadi daun namanya clove leaf oil. Terus yang stem atau pakang tadi clove stem oil. Yang ketiga untuk yang budnya atau bunganya tadi clove bud oil. CLO, CSO, CBO, Pak. Jadi Pak Riza, habis dari sini kita akan lihat lokasi kita yang lain. Baik, ya. Siap. Kita ada lahan 77 hektar. Sebagian pohon kita, sebagian lahan kita ini kita tanam cengkeh yang sudah ada existing sebelumnya. Kemudian serewangi yang kita sudah tanam sebelum kurang 5 tahun yang lalu. Kemudian nanti kita akan berkunjung ke lokasi tempatnya Pak Riza yang kerja sama-sama. Kita nilam ya, Pak ya? Iya, nilam. Oke. Siap. Kita sekarang ke serewangi, Pak. Siap. Riza, ini sekarang kita di lahan Serewangi. Jadi lahan ini sudah kita tanam lebih kurang sekitar 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Totalnya sekitar 5 hektar. Nah, ini salah satu lokasi. Mungkin Pak Riza bisa cerita tentang sedikit cerita tentang Serewangi, Pak ya. Serewangi ya. Jadi begini, Pak. Kalau tadi kita di tempat cengkeh ya. Ini Serewangi juga salah satu tanaman yang kita bisa ambil minyaknya. Minyak atsirinya biasanya sebutnya citronella kalau di Citronella, oke. Nanti kalau kita bicara turunannya dari minyak serewangi itu banyak banget. Yang dikenal sekarang ya, ada citronellal, citronellol, rhodinol, berbagai banyak, dan itu masing-masing spesifikasinya khusus untuk industri tertentu, Pak. Siap, makasih Pak Riza. Kita sekarang pergi ke tempat satu lagi. Oke, Pak Riza, ini kita ke lokasi yang ketiga, ya lokasi untuk penanaman nilam yang kerjasama sama Essensia. Esensia. Alhamdulillah nih, berarti teman-teman semuanya nih Essensia berkolaborasi dengan Sahijo Park. Insya Allah ke depan kita akan kembangkan namanya tanaman nilam. Mungkin sebagian orang agak aneh ya, nggak biasa itu nilam teh apa sih? Gitu. Tapi kalau nggak sadar tiap hari mereka pakai itu, Pak. Oh gitu. Selama kita masih pakai parfum itu ada nilamnya tuh. Oh pasti. Tidak semuanya ya. Kalau kita bicara yang organik dan pengen punya kualitas parfum yang bagus, pasti ada nilamnya. Apa kelebihan nilam? Nilam itu adalah tanaman yang tanaman nilam hasilnya namanya minyak nilam. Kalau di market disebutnya patchouli oil, Pak. Di patchouli oil ini ada namanya tuh senyawa kimia namanya patchouli alkohol. Patchouli alkohol inilah yang dipakai buat industri untuk parfum dan juga kosmetik. Kenapa dipakai? Dia punya fixative agent, Pak. Dia sebagai sifatnya fiksatif. Jadi dia fiksatif itu apa ya? Artinya dia bisa mengikat aroma lain yang ada di parfum. Kalau di parfum kita bicara ada base note, middle note, top notes gitu ya, Pak. Terus kita bicara juga dari sisi aroma ya. Kalau orang pakai parfum pasti 2 tuh yang dicari. Aromanya khas, tahan lama, Pak. Nah, nilam ini salah satu fungsinya adalah membuat si parfum tadi bisa lebih tahan lama, Pak. Berapa lama tuh bisa tahannya? Standarnya ya, kita bisa standar. Kalau orang parfumeri biasanya kalau 12 jam udah bisa tahan tuh bagus. 12 jam ya. 12 jam ya. 12 jam minimum gitu. Nah, ini kita akan nanam nilam di sini ya. Nilam sebetulnya kalau kita berbicara yang sama dengan yang tadi serewangi, itu ambil bagian vegetatifnya atau daunnya, Pak. Daunnya dia. Kan kalau tadi kita bicara cengkeh kita ada bunganya ya, ada daunnya, ada pakangnya. Kalau ini kita bicara betul-betul hanya daunnya saja. Dan nanti kita daun dan batangnya nanti kita akan suling, kita menghasilkan minyak nilam tadi. Ini lagi ngehits, Pak. Kebetulan Essensia juga sudah
nanam di lokasi di daerah Kiara Pedes. Alhamdulillah sih berhasil kita tanam di sana. Nah, kita rencana akan coba untuk tanam di sini. Oke, kita tanam sini rencananya berapa hektar? Di awal kita 2 hektar dulu. 2 hektar dulu. Nanti kita akan kembangkan lagi lebih besar. Bahkan ini bisa jadi benchmark tempat-tempat lain. Betul. Nah, sebetulnya yang saya tertarik di sini saya juga karena punya lahan luas ya. Ke depan ini menjadi tantangan kita semua sebetulnya. Kemarin kita coba keliling-keliling ya. Bibit nilam susah, Pak. Oke. Kalaupun ada kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Saya lihat Sahejo sudah punya greenhouse. Ya. Itu kita bisa kembangkan di sini untuk pembibitan nilam. Oke, jadi kita buat pembibitan, kita bisa pakai sendiri bahkan kita bisa jual bantu, juga tempat lain, kita bantu yang lain. Untuk petani dan lain. Oh, luar biasa. Itu jadi artinya itu potensi sangat besar. Ya. Dan teman-teman semuanya, nilam itu 70-80% kebutuhan nilam dunia itu di Indonesia, Pak. Oh, berapa persen? 70-80% kebutuhan dari Indonesia. Wah, luar biasa. Sama dengan tadi Serewangi juga. Luar biasa ya. Cuman sayangnya kita baru bisa menjual tadi. Kalau bicara cuman minyaknya saja, tapi kalau kita mau olah lagi, Pak, masih raw lah masih gitu. Masih raw. Gitu ya. Kalau kita bicara dalam, wah, maksudnya bisa diturunkan lagi, bisa difraksinasi. Derivatifnya sangat luar biasa banyak. Dan nilam dan tadi Serewangi begitu banyak derivatifnya. Kalau nilam sebenarnya kita berbicara adalah konteksnya adalah untuk kadar percil alkoholnya. Semakin tinggi kadar percil alkohol, tadi ya sifat fiksatifnya semakin tinggi juga, Pak. Ya. Sering kita gini deh, kita analogi gini. Sering kita beli parfum di yang parfum yang di pinggir jalan tuh banyak tuh, Pak. Atau yang parfum refill lah. Iya, refill. Kita coba semprot pagi, 2 jam kemudian udah hilang. Ya. Coba kalau kita beli parfum di mall yang original, kita semprot selama itu udah dicuci, Pak, inget wangi terus. Nah, itulah fungsi nilam tadi. Berarti ya nilamnya lebih banyak kandungannya. Yes, kadar percil alkoholnya lebih tinggi. Oh, luar biasa ya. Nah, percil alkohol itu bisa sampai sekarang berbentuk kristal, Pak. Oh, bisa dikristalkan. Kristal, dalam bentuk kristal. Iya. Nah, kenapa akhirnya kita tahu ya kenapa sih untuk parfum yang kenapa sih kan aromanya sama kok lebih mahal? Tadi tuh ingredients-nya si tadi percil alkoholnya lebih tinggi. Dia punya membantu tadi si fiksatif tadi membantu si aromanya semakin lama dia. Untuk rilis ya, slow release jadinya. Itu teman-teman nilam luar biasa ya. Cuman saya sih berbicaranya tidak mau hanya yuk kita nanam nilam, tapi kita bicara lebih luas lagi. Iya. Kita turunannya, Pak. Oke. Selama ini kita cuman ekspor nilam saja. Nanti kita buat dong, kita punya nilam berbagai macam kadar percil alkohol sampai ke kristal. Daya tawar kita akan lebih kuat. Jadi ke depan bukan hanya menjual nilam keluar, ekspor dalam bentuk yang sudah diolah minyaknya, tapi juga kita membuat industrinya yang lebih banyak turun-turunannya di Indonesia. Ya tidak tergantung dengan perusahaan asing, dikirim ke sana balik lagi ke Indonesia. Pak, sekarang kalau kita bicara ketergantungan ya, kayak Chanel ya di Prancis, Chanel, Givaudan itu dari Indonesia semua, Pak. Saya senang sebetulnya sekarang ini kan udah banyak teman-teman yang mencoba masuk ke area perfumery ini, Pak. Banyak perfumery artis ya, artisan ya, artisan yang memang dia mencoba untuk buat sendiri tuh. Nah, maksudnya kita kembangkan ke sana sebetulnya. Artinya mereka ketergantungan dari kita kok. Ada di Prancis namanya Grasse. Grasse Institute itu memang itu benar-benar kayak sekolah untuk parfum saja. Parfum saja, Pak. Grasse namanya di Prancis. Nah, ini kalau kita buka Grasse di sini kan kita punya banyak semuanya nih. Aroma. Kan kita tahu kalau minyak acir itu kan salah satu adalah fungsinya adalah sebagai fragrance. Kita ngambilnya dari aromanya. Tidak hanya nilam kita bicaranya ya. Tadi kan ada cengkeh, ada serewangi, ada banyak banget sebetulnya. Berarti esensinya nanti ke depan akan seperti Grasse juga dong. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan kita kalau berhasil, Pak, insya Allah kita bisa wujudkan. Gitu mungkin teman-teman ya. Oke, nilam ya. Oke, kita sekarang ke studio, Pak. Siap, Pak. Salam tips Teknopreneurship Inovasi Program by Sahejo. Selamat berjumpa sahabat semua, sahabat tips. Hari ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa. Selamat datang Pak Riza. Pak Riza, yang tadi kita sudah keliling-keliling ya. Aduh, cukup keringatan juga. Ya, Pak ya. Udah keliling tadi lihat lahannya Sahejo ya. Kita sudah tadi berkunjung ke kebun cengkeh, ya, kebun Serewangi, kemudian terakhir tadi kita lihat lahan yang mau ditanami sama Pak Riza esensial untuk nilam. Pak Riza, ini terima kasih atas kehadiran, dan Pak Riza beruntung ini adalah program pertama kita, perdana kita, dan kita minta Pak Riza sebagai guest pertama kita. Ya, ini luar biasa, dan terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Bapak ya, yang insya Allah nanti mau
the tour ke Jawa Tengah ya. Insya Allah tour Jawa Tengah. Ke vendor lah ya. Iya, ke teman-teman petani-petani ya. Petani, supplier kita juga, rekan-rekan kita juga, buyers kita juga. Baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, Pak Riza ini beliau adalah entrepreneur dan inovator ya. Nama perusahaannya adalah Essensia, ya, bergerak di bidang minyak atsiri. Ya, Pak Riza, bisa diceritakan Pak Riza bagaimana ceritanya kok sampai ke sini gitu ya? Bisa ceritakan latar belakangnya gitu ya. Dan Pak Riza ini kebetulan alumni dari IPB ya. Kemudian sekian tahun bekerja di perbankan Pak, ya. Bankers, dan ini juga problem juga karena banyak alumni IPB yang ke bank gitu. Dan sekarang Perbankan Bogor. Ya, dan sekarang alhamdulillah Pak Riza sudah kembali ke kitahnya untuk masuk ke bidang pertanian, khususnya bidang minyak atsiri. Bisa ceritain Pak Riza? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sauki untuk undangannya pada hari ini. Kita panggilnya tipster ya Pak ya? Ya, tipster ya, tipster. Teman-teman tipster, alhamdulillah terima kasih Pak Sauki, hari ini kita bisa sharing mungkin ya Pak ya. Kalau bicara sejarah ya, kalau tadi Pak Sauki nanyain sejarah, seperti apa sih cerita bisa minyak atsiri. Mungkin lihat latar belakang saya dulu Pak sebetulnya. Saya dulu kuliah itu di agronomi Pak. Oke. Agronomi itu budidaya tanaman. S1 saya bukan di PP Pak, S1 saya di Unpad. Oh, di Pajajaran. S1 saya di Pajajaran. Kemudian saya lanjut waktu itu ke IPB. Oh, oke. Saya mengambil program Magister Manajemen Agribisnis. Jadi S2-nya di IPB. S2 saya di IPB. Di S1-nya di Unpad, S2-nya di IPB. Tapi dua-duanya bidang pertanian. Pertanian. Kalau S1 kita berbicara teknis ya, budidaya pertanian. Nah, S2-nya saya ngambil manajer Pak, manajerial. Jadi Magister Manajemen Agribisnis. Oke. Tapi ya qadarullah, ya ternyata hampir 15 tahun lebih saya berkarir perbankan Pak. Oke. Perbankan saya di gak apa kita sebutin saya Pak ya? Apa-apa. Saya di BRI, waktu itu saya gabung ke BRI, kurang lebih hampir 8 tahun. Habis itu saya gabung ke BRI Syariah. Setelah BRI Syariah juga merger, terakhir kan menjadi Bank Syariah Indonesia. Oke, kalau tadi Pak Sokim bertanya, mulai kapan nih tertarik ke minyak atsiri? Sebenarnya ini juga judulnya kecelakaan Pak. Iya. Jadi kebetulan waktu itu di kantor saya, ada rekan saya teman gitu ya di depan. Nanya ke saya, Pak Riza, Kang katanya, nanya ke saya, Kang, ada teman saya dari Dubai, dia pengen tahu tentang minyak atsiri katanya, di Indonesia katanya banyak nih katanya gitu. Dia nanya ke saya sebetulnya, Kang Riza, tahu nggak minyak atsiri apa gitu? Ya selama ini juga saya juga baru dengar doang ya, nggak tahu juga waktu itu Pak, saya nggak tahu juga. Cuma saya ingat waktu itu saya pernah ngisi salah satu seminar di Unpad, di teknologi pertanian Unpad. Nah saya pernah kenal sama salah satu mahasiswa yang memang dia tahu tentang minyak atsiri. Ya. Akhirnya saya telepon dia Pak. Saya pengen tahu sebetulnya apa itu minyak atsiri ya, semuanya. Saya telepon, akhirnya saya singkat kata akhirnya saya datang ke dia ngobrol-ngobrol Pak. Setelah ngobrol-ngobrol terbuka Pak sebetulnya. Ternyata minyak atsiri ini memang tidak banyak orang yang tidak tahu Pak. Mungkin saya nanya ke Pak Sauki, mungkin pada saat awal apa sih minyak atsiri? Saya Pak alumni kimia Pak. Ya. Tapi pengetahuan saya minyak atsiri sangat minim Pak. Itu dia. Seringkali kayak walaupun gitu, sebenarnya di TB kita ada program mata kuliah namanya kimia sumber daya alam gitu. Sumber daya alam. Ya. Tapi itu Pak, jadi artinya gini. Pada saat saya mendengar kata minyak atsiri juga nggak tahu teman-teman semuanya, tipster semua ya. Cuman ya setelah saya pelajari, oh ternyata menarik sekali gitu. Saya sadar tidak sadar sebetulnya sehari-hari keseharian kita itu sangat bersentuhan terus dengan minyak atsiri Pak. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita akan bersentuhan dengan yang namanya minyak atsiri. Saya sadar tidak sadar, ya. Itu setelah saya pahami, setelah saya dalami, saya pelajari, oh ternyata ini luar biasa, sangat luasnya. Itulah akhirnya saya mengambil keputusan untuk masuk ke bisnis ini Pak. Gitu ya, saya pernah mencoba berbagai macam bisnis Pak sebelum Pak Sauki saya. Tapi ketika ketemu saya di bisnis atsiri ini, passion saya jadi terangkat lagi nih Pak. Tadi Pak Sauki bilang kita jadi kembali lagi nih ke pertanian, balik lagi gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ya artinya, apalagi di Bankers ya Pak ya, saya juga di Bankers biasa juga, kebetulan saya di bagian pembiayaan, pasti bertemu juga dengan berbagai macam latar belakang pengusaha ya Pak ya. Tentunya banyak belajar saya di situ. Menjadi seorang Bankers harus menjadi seorang yang bisa cepat untuk bisa memahami bisnis profil dan bisnis proses apapun itu bisnisnya. Karena kan kita harus paham cocok nggak nih calon nasabah kita untuk pembiayaan ini. Kalau kita nggak paham bisnisnya kan kita nggak bisa sesuai gitu. Jadi mungkin itu ya Pak ya. Kalau tadi pertanyaan apakah dasar alasannya itu sebetulnya satu,
ini satu bidang yang mungkin tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang yang paham, tapi sebetulnya setiap hari kita ketemu. Dan kalau kita lihat saya perdalam, ini luar biasa, peluangnya sangat luas. Tapi kita belum perdalam saja. Jadi berdiri sejak tahun berapa nih Essensia? Kemudian kira-kira rencana kedepannya itu apa tuh kira-kira vision kedepannya Essensia? Baik. Ketika saya berbicara bisnis, tentunya yang mungkin juga share saja Pak ya. Iya. Ketika saya masuk bisnis ini, saya harus paham dulu bisnis ini seperti apa. Makanya yang saya pelajari pertama adalah profil bisnisnya. Yang mungkin saya latar belakang bankers ya Pak ya. Iya. Saya pelajari bisnis profil dan bisnis proses. Oke. Terus saya perdalam lagi apa? Value chain atau rantai pasoknya. Oke. Dan juga value chain aktornya siapa saja di sana. Iya. Nah, saya pelajari itu Pak Sauki. Saya lihat sebetulnya kalau di bidang minyak atsiri ini, yang jadi core-nya adalah seorang distiller, penyuling. Karena kan kalau kita punya produk namanya minyak atsiri, didapatkan dari hasil apa? Dari hasil ekstraksi. Salah satunya adalah dengan cara penyulingan yang umumnya dipakai buat minyak atsiri. Saya mulai dari situ Pak sebetulnya. Saya mulai dari situ. Itu saya mulai beraktivitas secara activity ya. Waktu itu belum punya entitas Pak, masih sendirian saja dan teman. Itu tahun 2002 akhir. 2002 akhir. Tapi resminya secara legalitas di pertengahan 2023. 2023. Saya dimulai dengan waktu itu nyuling pakai alat 100 kilo selingan saya. Saya waktu itu nyuling pala Pak. Nyuling pala. Saya mulai dari siapa yang butuh nih gitu. Dan tapi dari awal ya Pak Sauki, dari awal karena saya punya visi ya. Saya punya visi bahwa ini saya tidak cukup untuk jualan di dalam negeri saja. Ya. Saya waktu itu sudah bicarakan sama tim saya dari awal, kita harus bisa produksi, jangan jualan lagi ke pengepul. Kita jualan ke eksportir, Pak. Iya. Jualan ke eksportir. Makanya pertama kali saya jual itu, Pak, saya produksi minyak pala 20 kg, Pak. Saya jual itu ke PT SIL, itu tetanggaan, Pak. PT SIL itu anak perusahaan antara itu BUMN ya? Iya, BUMN, Kimia Farma dan PTPN, Pak. PT SIL yang memang dia fokus sebagai eksportir minyak atsiri ke luar negeri. Itu pertama kali Pak saya produksi 20 kg pala. Itu tahun berapa tadi? Itu teh 2002 akhir. 2002 akhir. Tapi kalau tadi Pak Sauki bicara visi saya ke depannya. Satu sebetulnya Essensia, dia kalau perkenalkan dulu mungkin Essensia itu singkatan sebenarnya Pak. Namanya PT Esensial Atsiri Indonesia. Disingkatnya Essensia. Kita punya visi sebetulnya menjadi market leader di bidang minyak atsiri. Tapi berbicaranya tidak hanya produksi yang hanya raw material saja selama ini. Tidak hanya dalam bentuk minyaknya saja, tapi kita berbicaranya adalah the whole ecosystem sebetulnya. Kalau bicara visi, saya pengen ya ke depannya itu nanti Essensia ini sebagai holding Pak sebetulnya. Nanti ke depan kita akan punya namanya Essensia Farm. Kenapa Essensia Farm? Yang menjadi tantangan itu selama ini Pak kalau di dunia agribisnis ya adalah dari sisi ketersediaan sumber bahan baku. Kalau kita nggak punya sumber bahan baku yang bisa diandalkan, ya gimana kita bisa nyuling kan gitu. Maksudnya seperti itu. Kenapa saya punya visi harus punya Essensia Farm namanya. Terus kedua apa? Kita harus punya namanya Essensia Proses nih. Ya, artinya memang dia fokus proses saja. Proses ini berarti plan ya? Iya, plan. Kita akan proses dari yang tadi si farm tadi kita proses menjadi minyak. Minyak atsiri ya. Terus kita punya diproses dan kita harus punya Essensia trading juga, Pak. Tradingnya. Fokus di trading saja dia. Trading ini jadi artinya kita bisa memenuhi pasar lokal ya. Kan sebetulnya kalau bicara pasarnya itu ada dua ya, pasar lokal dan pasar internasional ya. Yang lokal kita bicara adalah end user. Yang sering dipakai di sini ya, misalnya untuk industri farmasi lokal ya. Industri fragrance lokal, industri juga flavoring lokal. Jadi itu bisa dipakai oleh mereka semua. Yang kedua adalah yang di luar. Yang keluar pun sama sebetulnya. Ada yang di luar tuh ada yang basisnya juga mereka traders juga sebetulnya, Pak. Tapi ada juga dia memang end user juga. Contohnya misalnya untuk yang perfumery ya gitu. Jadi ketiga ya Pak ya untuk yang visi ya. Berarti tadi yang pertama adalah Essensia Farm, kedua Essensia Proses ya. Ketiga Essensia Trading, Essensia Machinery Pak. Kita harus punya juga selama ini kalau kita lihat teknologi proses ekstraksi dari minyak tadi itu ya terbatas ya. Terus sejak zaman Belanda sampai sekarang masih gitu aja Pak. Hampir sama ya. Hampir sama. Nah, ini kita perlu proses standarisasi dan lain-lain. Selama ini banyak juga produk impor yang kita ambil. Yang terakhir adalah Essensia Essensia
yang bicaranya adalah retail, Pak. Accessory retail. Ini di depan Bapak nih. Ya, nih contoh ya. Parfum ya. Kita bicara perfumery, kita bicara juga diffuser. Artinya yang berkaitan dengan industri flavoring, fragrance. Itu bisa menjadi retail. Jadi kalau kita tadi Pak Sobki nanya ke depannya seperti apa, visi Essensia akan menjadi sebuah holding. Kita akan punya tadi tuh Essensia Farm, Essensia Proses, Essensia Trading, Essensia Machinery, Essensia Retail. Plus satu lagi nih, teman-teman. Kita kan kerja sama Sahejo. Nanti ada Essensia Sahejo Eco Wisata. Itu menarik juga tuh. Itu nanti akan menjadi istilahnya visi saya. Ini akan menjadi wellness ya. Wellness center juga, Pak. Artinya itu akan mengawinkan antara satu ya, essential oil, ekowisatanya juga, terus juga wellnessnya juga, Pak. Nanti kalau datang ke ekowisata, Sahejo Essensia Ekowisata, ke depannya mudah-mudahan kita bisa realisasikan. Kita nih pengen tahu gimana sih proses yang namanya essential oil ya, Pak ya? Mulai dari proses penanaman, malah sampai pembibitan, Pak. Saya pengennya sih visinya ya, gini Pak. Di Indonesia ini, di seluruh dunia itu ada 104 jenis minyak essential oil. Ya. Dari 104 ini teman-teman semuanya, 40 minyak atsiri ini dari Indonesia. Artinya lebih dari 30%, 40% Indonesia, Pak. Ya. Dan itu kalau kita mau bicara jujur nih ya, kita belum ada yang memang secara serius menangani sumber pembibitannya. Kembali lagi, kalau saya background-nya kan memang seorang agronomis ya Pak ya, orang budidaya pertanian, budidaya tanaman. Kalau kita nggak punya sumber yang bisa diandalkan, bibit diandalkan, Pak, gimana kita bisa pastikan proses berikutnya juga berjalan dengan benar gitu. Makanya penting banget kita punya namanya sumber pembibitan yang bagus gitu. Nah, kalau kita di Sahejo punya lahan sangat luar biasa besar, kita akan punya namanya itu plasma nutfah untuk minyak atsiri, tanaman minyak atsiri. Hari kita akan punya koleksi bibit minyak atsiri yang bisa kita bagikan nih ke semuanya, Pak. Dan jelas nih asal usulnya. Nanti kita bisa koordinasi juga dengan Balitro, Pak. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang memang akan mengeluarkan sertifikasi dari sisi penangkar bibit. Itu menjadi menarik. Pak Riza, tadi Pak Riza kan cerita tentang sejarah ya. Dan kita tahu bahwa cerita tentang minyak atsiri ini kan udah zaman dulu kan. Kenapa kita dijajah, salah satunya adalah mereka mencari produk itu kan. Nah, sejak zaman penjajahan dulu ya sampai sekarang ya, kira-kira bagaimana perkembangan minyak atsiri kita dan kenapa kok perkembangannya tidak begitu pesat ya? Gitu. Kenapa misalnya adalah kita hanya sebatas menjual bahan baku ya, bukan turunan-turunannya. Jadi kalau kita bicara sejarah ya, VOC datang ke Indonesia awalnya adalah untuk rempah-rempah. Datang ke wilayah Maluku ya. Maluku, Pak. Itu mencari pala, Pak, sebenarnya. Pala itu dulu menjadi black gold tuh, Pak. Itu harganya lebih mahal dibandingkan emas, Pak, dulu. Black gold ya. Istilahnya black gold, Pak. Tapi waktu itu memang basisnya adalah hanya sebagai dulu black gold-nya pala. Kalau sekarang black gold-nya adalah batu bara. Jadi gitu, Pak. Jadi artinya alasan dulu kita dijajah ya salah satu karena tadi ya rempah-rempah, terutama pala awalnya gitu. Memang kalau kita lihat tarik sejarah, kalau berbicara teknologi atsiri, sebetulnya kalau masuk ke Indonesia itu mulai dikenalkan tahun 60-an, Pak. 60-an ya? 60-an. Kita ingat sebetulnya 1960 atau 1860? 60-an, Pak. Kita bicara 60-an ya. 1960 maksudnya? Ya, 1960. Mulai dari tahun 60-an lah. Kalau kita bicara minyak atsirinya, Pak. Minyak atsirinya ya. Dan memang mulai diperkenalkan di sini. Sebelum itu lebih banyak kita ngirim bahan baku saja. Bahan baku langsung, pala dalam bentuk bentuk dalam bentuk bijinya saja, mereka distilasinya di luar. Tapi kalau bicara sejarah dan mulai masuk ya tahun 60-an. Jadi bolehlah diperkenalkan, mungkin waktu itu udah merdeka juga ya Pak ya, jadi kan banyak yang belajar juga ke luar negeri, dia paham terkait dengan teknologi ya. Boleh diperkenalkan dari sisi si destilasi tadi, khususnya destilasi. Malah Pak, kalau kita bicara sejarah ya, tahun 63, mungkin kita nanti akan ketemu di Rumah Atsiri. Tahun 62 63 itu Bung Karno itu sampai ngebangun namanya pabrik serai wangi pertama. Di mana itu? Itu Pak di Tawangmangu itu. Yang sekarang menjadi Rumah Atsiri namanya. Itu berarti adalah pabrik kerjasama antara waktu itu Bung Karno kan ke Eropa Timur, Pak. Salah satunya datang ke Bulgaria. Dia melihat di sana Bulgaria dengan dia cuman negara empat musim, negara kecil.
Dia cuma punya paling 2 aja Pak komoditas aksiri. Oke. Bisa kayak gitu. Dia lihat di Indonesia luar biasa, Indonesia banyak banget kan. Tahun 62-63 dia lah berinisiasi, Bung Karno waktu itu ngebangun kerjasama dengan Bulgaria. Di Tawangmangu itulah dia membangun namanya pabrik Sariwangi pertama di Indonesia. Sekarang masih ada? Ingat Pak, tahun 65 pergolakan politik Pak. Iya. Dan kan pergolakan politik kalau kita lihat bicara Bulgaria kan Indonesia Timur Pak ya. Ya akhirnya jadi tidak diteruskan. Tapi ada jejak sejarah di sana. Itu ada. Nanti hari Rabu insya Allah kita akan ke sana lihat ya. Lihat di sana. Baik. Tapi karena tadi tuh ya itu mungkin masalah politis ya akhirnya. Tapi kalau bicara sejarah dari Pak Sauki, pasca kemerdekaan sebenarnya kalau bicara pasca kemerdekaan akhirnya kita bicara banyak yang juga belajar keluar kan waktu itu kan akhirnya kan paham ternyata bisa itu dikembangkan. Artinya kalau sebelum itu kan memang kita lebih banyak fokusnya adalah ke bahan bakunya saja. Tapi kalau kita lihat Pak dari tahun 60 ke sini tidak banyak perkembangan sebetulnya. Ya masih saja kita berkutat dengan produksi minyak atsirinya saja hasil ekstraksi. Kan kalau hasil ekstraksi Pak ini sambil kita cabut-cabut nggak apa-apa ya. Untuk memperoleh minyak atsiri ini sebenarnya kita bisa dengan proses ekstraksi sebetulnya. Bapak lebih paham terkait kimia ya. Macam-macam sebetulnya. Tapi yang paling umum adalah proses penyulingan atau destilasi pertama. Kedua bisa pakai proses pakai pelarut ya Pak ya, pelarut ya bisa kan. Terus ketiga kita bicara juga dengan model namanya tekanan pakai cairan gas atau fluid extraction namanya. Terus ada juga yang namanya metode enfluorasi. Kalau enfluorasi itu dia menempelkan dengan media seperti margarin gitu Pak, biasanya untuk dipakai untuk bunga-bungaan tuh. Misalnya untuk jasmine, untuk mawar, biasanya di enfluorasi keluar. Nah, itu juga tidak banyak berkembang Pak. Karena tadi itu sebetulnya kita nggak tahu ya, apakah mungkin kitanya memang kurang passionate di situ untuk bisa mengembangkan lebih lanjut terkait dengan aspek teknologinya, atau memang ada ada semacam kita tuh memang dibatasi saja gitu. Adalah Indonesia mah bagiannya untuk bicaranya maksimum cuma bicara supaya bisa produksi minyak saja. Sebenarnya kalau kita bicara lebih luas, turunannya sangat banyak. Selama ini ya sayangnya ya dari tahun setelah kita merdeka tahun 60-an sampai sekarang ya rata-rata saja kalau kita bicara eksportir yang sekarang di sini ya maksimum itu menjualnya dalam bentuk turunan dari yang tadi. Kalau gini lah kita kasih contoh ya Pak, tadi kita ke kebun cengkeh, ya kita ke kebun Sariwangi dan kebun nilam. Itu contoh kita untuk yang cengkeh. Cengkeh itu kita bisa dapatkan dari teman-teman di cengkeh ada 3 sebetulnya kan. Dari minyak daun cengkeh, minyak pakang cengkeh, dan minyak bunga cengkehnya. Contoh kita ambil CLO lah, clove leaf oil. Minyak atsiri ini memang agak unik teman-teman semuanya, tipster semua ya. Ada 2 aspek yang jadi perhatian ketika kita berbicara minyak atsiri. Untuk dari sisi spesifikasi juga kualitas. Pertama itu aspek namanya organoleptik. Organ itu berhubungan organ ya Pak ya, organoleptik. Kedua adalah chemical compound atau senyawa kimia yang ada di dalamnya. Ya. Nah contoh lah, misal kita bicara terkait dengan tadi CLO, clove leaf oil, minyak daun cengkeh. Organoleptiknya berarti warnanya kuning menjelang seperti ada kekhasannya. Malah di Indonesia udah ada tuh SNI-nya Pak. Sudah ada SNI-nya masing-masing. Aromanya harus khas seperti ini, warnanya seperti ini, kekentalannya seperti ini, organoleptik. Yang kedua adalah chemical compound. Nah, kalau berbicara chemical compound, kalau CLO dan minyak atsiri itu ada ciri khasnya masing-masing, Pak. Kalau di cengkeh dia ngambilnya namanya eugenol, Pak. Namanya kadar eugenol. Kalau hasil penyulingan biasa, itu kadar eugenol sekitar ya range-nya lah, Pak. Kita bicara range 68 hingga 75% kadar eugenolnya. Ya. Nah, kalau kita cuma jual eugenol saja ya, itu yang biasa kita jual tuh, ekspor. Tapi sebetulnya kebutuhan di industri itu butuh turunan dari situ sebetulnya. Ada yang butuhnya tadi Pak Sauki sempat bicara di lapangan itu untuk gigi Pak. Itu biasa dipakai untuk yang eugenol kadar 80%, Pak. Ada juga namanya eugenol, ada juga eugenol yang tingkatnya 99,9%, hampir 100%. Namanya eugenol USP. Nah, ini juga itu butuh proses. Dan tidak semua ya industri Indonesia memiliki teknologi untuk itu. Hanya perusahaan-perusahaan besar saja, artinya yang memang dari sisi market leader lah yang punya untuk ke sana. Kalau kita bicara level petani, belum ada. Tapi alhamdulillah esensi apa? Kita sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Sudah bisa, alhamdulillah di fasilitas kita untuk penyulingan bikin sendiri. Vaksinasi kita mesin bikin sendiri juga, Pak. Wah, luar biasa. Artinya dengan segala keterbatasan, ya
Saya percaya ini Pak, saya tuh percaya satu Pak Sauki, ada namanya law of attraction ya. Kalau kita bicara law of attraction, selama kita memang fokus dengan apa yang kita kerjakan, lurus, tunjukkan memang persisten sama disiplin gitu ya. Kita akan seperti magnet tuh Pak. Ya, kalau bahasa spiritual itu istiqomah Pak. Nah istiqomah, istiqomah ya teman-teman semua. Kalau bicara namanya gitu ya, law of attraction itu ketika kita fokus itu tuh kayak magnet Pak. Ketemu aja dengan berbagai macam. Saya yakinnya gitu aja. Ketemu dengan ekosistem. Ekosistemnya. Jadi kesana Pak. Jadi saya paham ini PR-nya panjang, tapi saya yakin ketika kita punya visi, apa yang kita visi itu pasti itu akan bisa ngikut terus Pak. Pak Riza tadi belum cerita, tapi di lapangan sudah cerita. Mungkin di sini ya bisa ceritakan juga. Sebenarnya potensi marketnya Indonesia ini sebesar apa sih untuk minyak sirih? Betul. Oke, tadi kan saya udah cerita ya Pak ya, dari 104 itu 40 jenis minyak asiri itu dari Indonesia. 40 dari 104 ya. Dari 40 tadi, yang utamanya 4. 4 artinya yang punya market share lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Untuk kebutuhan dunia. Artinya 50% kebutuhan ini disuplai oleh Indonesia. Jadi 50% disuplai dari Indonesia. Dari 4 produk itu. Apa aja itu Pak? Satu adalah paling utama ya Pak, minyak nilam. Minyak nilam. Oh ini yang kita tanam ya. Makanya kalau minyak nilam selama kita pakai parfum pasti akan ada itu ya. Kedua adalah minyak Serewangi. Ketiga minyak cengkeh. Keempat minyak pala. Jadi yang 3 sudah kita lakukan di sini, ya. Tinggal 1 minyak pala yang belum ya. Itulah kenapa Esensia sekarang juga hanya produksi 4 ini dulu Pak. Karena saya lihat marketnya sebetulnya. Tadi tuh saya bilang menguasai hingga 50 untuk nilam malah 80%. 80%. Dari kebutuhan dunia, 80%-nya disuplai dari Indonesia. Luar biasa. Cuman sayangnya kita bicaranya hanya minyaknya saja, Pak. Sebetulnya kan kebutuhannya ini kan. Parfum sebetulnya. Ini ada satu parfum terkenal nih, mereknya saya tutupin. Itu dia. Itu jadi artinya kan kita sebenarnya kan ini parfum ini buatan dari Prancis, bahan bakunya dari Indonesia, kemudian dikirim balik ke Indonesia. Wow, iya. Ini ya, tadi ini bicara nilam ya. Jadi kemana-mana nggak apa-apa deh. Supaya ada gambaran kenapa kita menjadi si nomor 1 lah ya untuk market kita. Ini menarik Pak sebenarnya kalau sejarah nilam. Nilam itu sebetulnya bukan nama tanaman Pak. Itu singkatan Pak sebetulnya. Apa singkatannya Pak? Netherlands, Indi, Land, Agriculture. Mas Kapi ini perusahaan Belanda Pak. Oke. Pertama kali nilam itu dibawa dari kalau tidak seingat saya itu dari daerah Filipina Pak dan Indochina Pak sebetulnya. Asli tanaman ini tuh. Dibawa Belanda lah ke Aceh Pak. Mulai dari Aceh itu dia masuk. Makanya produksi minyak nilam banyaknya di Aceh. Pertama kali. Sekarang mulai bergeser. Kelihatan sejarah ya Pak ya. Masuk ke Aceh, terus dia turun tuh. Makanya pertama kali ada varietas tanaman namanya Tapak Tuan sama Lok Semawe Pak. Dia turun tuh ke bawah ke Sumatera Utara. Makanya ada namanya varietasnya namanya Sidikalang Pak. Sidikalang. Iya. Turun lagi tuh ke daerah Pasaman Barat, daerah Tapanuli Selatan, Jambi gitu. Tapi ya karena tadi ya Pak, head to headnya sama kelapa sawit Pak, kalah Pak. Pindahlah ke Jawa. Jawa, makanya di Jawa sempat dikembangkan, tapi sama lagi kalau Jawa kan bicaranya bukan lagi perkebunan, tapi dengan bicara masalah pemukiman dan lain-lain. Kalah dia tuh nilam tuh Pak, pindahlah ke Sulawesi Pak sekarang Pak. Pak Riza, ini kebetulan saya baru pulang dari Duri Pak. Duri dan Riau lah ya, Riau dan Duri khususnya. Itu kan di sana banyak sekali pohon sawit. Tadi Bapak sampaikan bahwa produksi atau nilam ini ya dan sejenisnya tadi banyak digantikan oleh minyak kelapa sawit. Kenapa demikian Pak? Artinya apakah memang ternyata nilam ini tidak potensial dibandingkan kelapa sawit? Kenapa nggak di benak saya kita udahlah kalau tuh tanamin nilam semua aja gitu loh. Tidak Pak, ini kan bicara ke political will ya Pak ya. Kalau lihat kan kalau sawit ini kan kita jangan salah juga Pak. Sawit Indonesia kan juga salah satunya nomor 1 diri dan Malaysia kan? Ya, kita nomor 1 Indonesia. Sama dan karet lah ya, itu sama. Jadi kan dan dari sisi penggunaan akan lebih dipakai lebih banyak Pak. Artinya kenapa sawit
lahannya di substitusi ya dari tanaman tandan asidi ke sawit karena secara komoditas sawit ini lebih banyak digunakan untuk aplikasi dibandingkan dengan asidi ini lebih bersifat sebagai specialty lah. Specialty product. Jadi kalau kita bicara kelapa sawit itu adalah komoditi. Komoditi yang banyak digunakan untuk biodiesel, kemudian untuk pakan dan lain-lain. Minyak goreng terutama ya. Jadi saya udah paham. Jadi minyak asidi ini specialty product sehingga dia dibutuhkan khusus gitu ya. Walaupun sekarang ini ada sekitar 80%, 50-80% yang kita ekspor ya. Tapi peluangnya masih besar. Sangat besar. Terus tantangannya apa kira-kira apa kendalanya kita untuk menjadi market leader satu. Yang kedua, kalau sekarang kita menjual produk sebagai minyak, challenge-nya ke depan seperti apa Pak? Supaya kita menjadi center daripada minyak asidi itu sendiri. Yang pertama mungkin saya bicara terkait dengan teknis ya Pak ya. Kita bicara budidaya tanamannya. Nilam ini unik sih sebetulnya ya. Kita lihat kalau nilam ini yang kita ambil adalah fase vegetatif Pak. Fase vegetatif kita ambil daun dan batangnya. Ya. Artinya kita harus nanam dengan benar. Seringkali petani nilam Indonesia itu sifatnya itu ikut-ikutan. Jadi mereka tidak berpikirnya panjang karena mungkin secara umum ya Pak, kita bicara umum nilam salah satunya lah. Tantangan adalah fluktuasi harga sangat tinggi Pak. Sangat fluktuatif. Fluktuatif banget. Fluktuatif banget. Artinya kayak sekarang nih ya, ini kita taping di bulan Februari akhir ya. Kalau kita bicara nilam nih ya, di tahun 2000, saya masih ingat tahun 2022 itu saya pernah beli minyak nilam itu di harga 600.000 Pak. Waktu itu memang masih banyak tuh kondisinya. Nah tantangannya adalah ketika harga turun petani itu nggak ikutan lagi nih, nggak ikut tanam lagi lah gitu. Gitu ya. Oke, sebelum ke sana saya bicara pertama dari sisi budidaya Pak ya. Budidaya ini pastikan dari sisi agroklimatologis kebutuhan nilamnya terpenuhi. Artinya tidak semua lokasi, semua daerah cocok dengan tanaman nilam ya. Jadi setiap tanaman ada tempatnya. Agroklimatologis pasti ada. Jadi tanah, iklimnya, ketinggian tempat dan lain-lain. Nah kalau nilam ini dari segi ketinggian cocoknya di ketinggian berapa Pak? Range-nya antara 0 sampai dengan 700-800 sebetulnya yang optimal ya. Tapi berarti 0 berarti pantai juga bisa dong ya? Bisa Pak, bisa saja. Tapi ya kembali lagi. Optimalnya di mana? Optimalnya 300-400. 300-400. Jadi ya. Itu tadi kalau nilam. Kalau seandainya cengkeh? Kalau cengkeh sih malah lebih luas Pak. Range-nya lebih luas. Range-nya. Tapi di tempat sejuk lebih bagus ya? Masih bisa. Oke. Kalau kita lihat kan Purwakarta sebagian untuk penanaman nilam kan juga tidak terlalu tinggi ya Pak. Malah di menengah lah di 700-800 sebetulnya. Oke, kembali lagi ke nilam ya Pak ya. Tantangan kalau tadi Pak Sokis, tantangannya apa sih? Satu di saya agroklimatologis, kita belum punya bibit yang memang bisa dipastikan nanti benar bibitnya. Artinya kan ketika ini perbanyakan vegetatif, nanam terus, kita nggak tahu lagi Pak kualitasnya udah sejauh mana. Banyak yang juga tidak jelas bibitnya seperti apa. Pertama dari sisi bibit. Jadi tantangannya pertama adalah masalah bibit. Itu bibit betul-betul saya tuh susah, saya nanam lagi kesulitan Pak. Sampai akhirnya ketemu bibit yang bagus itu saya tuh coba beberapa kali tuh. Ya, satu bibit. Kedua dari sisi setelah bibit ya proses Pak. Proses penanamnya sendiri. Dia kan butuh dari sisi perlu pupuk. Kalau itu standar ya. Standar pertanian pasti butuh pupuk. Tapi yang ciri khasnya adalah dia butuh air, tapi nggak bisa terlalu banyak. Gitu, jadi kalau banyak nggak boleh, terlalu sedikit nggak boleh. Berarti harus ada ukuran kelembabannya ya. Terus artinya itu perlu pengetahuan khusus. Ya, artinya betul. Perlu teknologi. Betul. Artinya kalau kita bicara ya, mulai dari bibit, proses, kita butuh ada knowledge untuk itu ya dipraktekkan. Terus panen. Setelah itu panen. Panennya seperti apa? Panen juga ada teknologinya juga. Mulai dari kapan panennya, apa yang dipanennya, dan berapa lama penyimpanan. Itu banyak. Disebut dengan proses pasca panen ya. Pasca panennya. Terus tantangan berikutnya apa? Proses penyulingannya. Itu juga challenge juga. Karena kan misalnya nih penyulingannya pakai penyulingan apa? Bahan sulingan apa nih? Besi atau pakai stainless steel atau apa? Ya, itu pengaruh ya terhadap hasil.
terhadap kualitas juga. Ya, yang seperti juga adalah bahan bakar. Bahan bakar sebenarnya kan kalau bahan bakar kita berbicara adalah untuk kekonsistenan dia untuk api bahkan Pak sebetulnya. Itu aja sebetulnya kalau bahan bakar. Artinya kalau kita bisa, seperti saya sempat pakai oli sebetulnya, kayak oli bekas. Terus setelah kita hitung-hitung lebih ekonomis pakai kayu bakar hasilnya sama aja sebetulnya. Kita bicaranya bukan bahan bakar tapi kualitas untuk bahan untuk ngolahnya sendiri. Ya, menghasilkan panas Pak. Reaktornya sendiri. Reaktornya sendiri gitu. Artinya selama itu bisa terpenuhi yang apapun bisa. Iya. Artinya kalau kita bicara Pak Sauki, mulai dari proses nanam sampai dengan kita jadi minyak itu ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Dan kadang-kadang petani Indonesia itu nggak mau belajar keseluruhan nih. Karena dia pahamnya budidaya bagus, tapi pada saat dia panen nggak bisa gitu, nggak paham. Atau dia panen bisa tapi nggak bisa budidaya. Gitu. Dia bisa menghasilkan tapi pada saat proses nggak paham juga, nggak ngerti juga. Itu tantangannya di situ sih, dari sisi proses budidaya. Terus dari sisi market ya, dari sisi market memang kembali lagi ke kondisi pertanian Indonesia. Pertanian Indonesia itu memang petani Indonesia itu pengennya itu jadi hasil sekarang harus jadi duit lagi. Cepat. Ya. Maka disitulah ada peluang tengkulak dan lain ya pengumpul. Ya kita tidak bisa juga menyampaikan peran tengkulak, sebenarnya mereka juga ada di rantai itu ya. Tapi kan dengan seperti itu tuh kita jadi nggak bisa punya bargaining position kita terhadap market tuh lemah sebetulnya jadinya. Iya. Jadi, kalau saya lihat tuh di sini kita belum ada tuh namanya itu misalnya asosiasi petani dalam Indonesia tuh saya belum ada ya. Artinya kan harusnya kan kalau kita punya asosiasi yang kuat, kita pegang market loh Pak. Tapi kalau yang minyak asirnya sih sudah ada. Apanya? Kalau minyak asirnya ada namanya Dewan Asir Indonesia. Sudah ada. Ada, cuman dia tidak masuk ke area situ Pak. Dia tidak masuk ke area situ. Tapi sebagai asosiasi yang memang benar-benar saya mendeklar sebagai petani nilam Indonesia itu belum ada. Sampai saat ini ya. Sampai itu belum ada. Yang mudah-mudahan ke depan sih harusnya punya, karena jangan semuanya deh, minimal 4 aja nih ya. Nilam, pala, Serewangi sama cengkeh. Tadi 4 tadi. Kalau punya 4 ini aja kita punya asosiasi yang kuat nih Pak. Kita nentuin harga Pak. Iya. Parfum ini Pak nggak bisa diproduksi kalau nggak ada nilam Pak. Iya. Gitu loh. Jadi artinya sebenarnya kita ini yang kuatnya harusnya di bawah nih, di produsen nih ya, dan di petani. Cuman tadi tuh kendala-kendala tadi karena ditunggu di dapur lah, nggak bisa tuh, dia nggak bisa ya. Akhirnya ketika ditunggu di dapur, ada yang dia nggak bisa tahan harga, kalah, bagian posisinya kalah di situ. Iya. Kalau misalnya kita punya, akhirnya gini ya Pak ya, kalau mau berpikir ini ya saya main di asetnya sama seperti saya dulu main di saham Pak sebenarnya. Harus punya portofolio Pak. Iya. Bisa jadi kalau kita bicara jualan minyak saja ya, artinya kita konteksnya hanya jual minyak saja, kita tidak bikin derivatif dari situ, atau kita nggak berbicara hilirisasinya ya. Kalau hanya bicara minyak saja, kalau kita cuma punya itu, akhirnya dituntut kan Pak, apalagi modal terbatas. Kalau saya nggak jual, saya nggak bisa muter lagi untuk bisnis. Gitu. Iya. Kalau kita bicaranya punya portofolio dan juga punya cash flow yang bagus, sebenarnya kita udah aja kita simpan dulu aja gitu. Ya, karena umurnya bisa panjang ya. Bisa panjang, selama dari sisi tadi penyimpanannya bagus ya. Katanya ada kalau ada satu produk mana yang katanya kalau semakin lama disimpan semakin bagus apa? Nilam salah satunya Pak. Nilam terutama nilam. Ya. Jadi kayak wine lah, kayak wine ya. Iya. Tapi ada syaratnya Pak. Satu dari sisi kan ini Pak, minyak kecil kan volatile Pak. Volatile. Dia kan sangat mudah menguap. Jadi nggak boleh kebuka ya. Ya, nggak boleh terbuka. Jadi kalau saya nggak terbuka, lama-lama bukan dia bisa membuat tekanan dan bisa membuat meledak kalau salah simpan. Kalau kena temperatur tinggi. Betul. Makanya gini. Satu ya, itu kan volatile ya. Volatile kan mudah menguap. Kedua juga dia sangat terpengaruh dengan fotooksidasi Pak. Nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi kalau kita simpan, kalau misalnya di botol, rata-rata kalau minyak kecil warnanya totalnya agak gelap kan, ya. Gelap kan Pak. Karena dan juga fotooksidasi juga sangat berpengaruh. Nah makanya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya tadi untuk jadi seperti ini Pak ya, untuk yang tadi kondisinya agak panjang, sebenarnya bisa kita refinery lagi aja Pak. Kalau di minyak tuh ke refinery aja, kita proses lagi normal lagi. Saya pernah dapat, kebetulan saya kan punya mesin fraksinasi tuh Pak. Kalau ada yang agak jelek ya, bisa di refinery lagi, nggak ada masalah kalau itu. Pak Riza, kita kembali kepada tadi. Pak Riza kan lebih banyak cerita petani, kemudian peran Pak Riza gitu kan. Kalau kita bicara tentang stakeholder, itu kan ada pemerintah, kemudian ada perguruan tinggi, ada lembaga BRIN yang mungkin akan berperan masalah riset. Termasuk tadi kan Pak Riza cerita masalah
kendala di bibit ya. Betul. Nah, dari 4 produk yang Esensia mau fokuskan gitu ya. Tadi nilam, kemudian minyak cengkeh, kemudian pala dan serewangi itu kira-kira stakeholder ini peran tadinya apa yang diharapkan oleh Esensia, atau katakanlah apa yang seharusnya dari stakeholder ini harus lakukan supaya ekosistemnya terbentuk, kemudian secara bisnisnya bisa lebih sustain, kemudian beri manfaat yang besar untuk seluruh stakeholder, terutama kepada petani. Oke, kita bicara stakeholder ya. Yang tadi disebutkan berarti kan ada akademisi ya, perguruan tinggi ya, peneliti di BRIN kali ya, pemerintah, dan juga regulator ya. Regulator sebagai regulator. Satu lagi apa tadi Pak? Tentu petani atau pengusaha. Oke. Kita mulai dari ini ya, dari perguruan tinggi lah ya, perguruan tinggi. Kalau saya lihat ada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah mulai concern ke sana Pak. Ya. Dan ini memang harusnya bisa diikuti sama yang lain. Contohnya itu di Aceh. Di Aceh itu ada namanya Universitas Sakuala. Iya, di Sakuala Pak. Itu namanya Atsiri Center Pak. Dan dia mah fokusnya ada di nilam polisi. Nilam. Ya. Nah, maksud saya harapan saya Pak ya, harapan saya nih ya. Kalau bisa sih, kan rata-rata kalau di universitas itu kan punya fakultas pertanian, ada juga fakultas MIPA Pak, untuk yang kimia atau teknik kimia. Gitu. Kalau bisa sih fokuskan aja, misalnya kayak di Aceh dia fokus sebagai nilam, dia fokus di nilam saja gitu, mulai dari budidayanya, mulai dari teknologi prosesnya, pengolahannya gitu ya, fokus di masing-masing produk gitu, yang memang punya potensi di sana. Kalau misalnya di Jawa Barat tuh di Garut ada namanya akar wangi Pak. Di seluruh Indonesia Pak, cuma Garut yang punya Pak, namanya Vetiver. Akar wangi itu beda lagi ya? Beda lagi Pak, beda lagi. Itu memang mikro tapi itu besar juga Pak, dan cuma di Garut saja tuh Vetiver. Terus di Papua ada namanya Masoya, minyak Masoya. Kan itu kan belum di ini Pak, belum benar-benar di explore ya, mulai dari budidayanya, apakah bisa dibudidayakan, gimana cara proses yang benar. Ini harapan saya Pak ya untuk universitas, kalau bisa sih fokus nih, katakanlah kita punya 40 jenis, fokusin masing-masing universitas. Karena kan mumpuni Pak, karena ada fakultas pertaniannya, ada fakultas teknologi pertaniannya. Ini saya menarik nih Pak, di Unpad itu ada namanya program Agrotechnopreneur sebetulnya. Menarik itu sebetulnya, itu bisa tuh ke situ, ke program vokasi saja Pak jadinya. Program vokasi. Di TV ada juga namanya tadi yang saya sebutkan. Saya baru ingat sekarang namanya kimia bahan alam. Nah itu apa gitu? Dulu pernah tahun 89 atau 90 itu diadakan pertemuan di Bandung ya, di Gedung Merdeka Bandung. Itu pertemuan internasional tentang kimia bahan alam. Gitu. Jadi mungkin sudah ada ya. Nanti kita coba konekkan dengan ITB, dosen-dosen yang fokus ke kimia bahan alam, khususnya tadi ke komoditas Atsiri tadi. Oke, tadi harapan saya untuk yang pemerintah untuk yang kampus ya. Yang ke BRIN Pak. BRIN ini harusnya harapan saya ya, fokuslah ke untuk tadi tuh teknologi untuk menghasilkan yang hilirisasi tadi Pak. Ya misalnya nih kita bisa bicara gimana caranya kita memproduksi facil alkohol mulai dari 30% sampai dengan kristal. Itu penelitian dipublish dong, dibagi ke semuanya. Sudah mereka bikin machinery yang memang mendukung untuk ke sana. Machinery yang bisa meningkatkan vaksinasinya, kemudian lebih efisien dan lain-lain. Sekarang Pak, vaksinasi itu kan nggak semua orang bisa buat Pak masalahnya. Betul. Itulah dari BRIN fokus mungkin ke hilirnya kali ya, untuk hilirisasi tadi. Untuk yang peneliti ya. Untuk pemerintah sebenarnya regulator ini ngatur sih Pak. Artinya kan kalau bisa ya, harusnya kan pemerintah, harapan saya ya, dia bisa tuh punya statistik sebetulnya kita punya potensi itu di mana saja sih, dan berapa sih produktivitasnya. Kan akhirnya bisa memapping tuh Pak. Ternyata kita punya nilam, punya produktivitas sekian, punya lahan sekian hektar, punya potensi minyak sekian. Itu kan artinya dari sisi daya tawar kita akan kuat tuh Pak. Regulator ya. Artinya regulator ini yang perlu Bapak bantu adalah untuk mengkonsolidasikan data dan juga untuk bisa menjadi ini Pak, menjadi pelindungnya petani asri kita gitu. Kan kalau udah punya data, apalagi kita let's say misalnya gini deh, kita punya bulog Pak, kan bisa disimpan dulu tuh Pak, kan kita tahu kan sebenarnya kita punya potensi kita seperti apa, dan pasti ngambil ke kita, Pak, ke siapa lagi gitu. Dari sisi pemerintah itu Pak, kalau kita balik lagi tadi ya, kan dulu ada kasus, kebetulan kita juga sudah tanam
minyak Serewangi ya, kira-kira sebelum COVID lah ya. Kemudian pada waktu kita tanam, kemudian ketika kita mau jual, itu kan biayanya nggak masuk, biaya polanya nggak masuk gitu loh. Betul. Nah, kejadian seperti ini kenapa ya sering terjadi? Apakah karena tadi hubungannya kan nggak ada data sehingga semua orang produksi hal yang sama sehingga harganya turun, atau karena apa? Ada dua ya Pak ya. Yang pertama memang pastilah hukum supply and demand. Ya. Supply and demand jelas lah. Tapi kalau saya lihat ada beberapa case-nya itu adalah sebetulnya juga ada semacam karena kita tidak tahu siapa yang kita punya Pak. Kita bisa dikendalikan sama buyers kita Pak. Kalau buyers kita kuat Pak, misalnya nih, contoh lah kayak di Nilam sekarang Pak. Kemarin sempat sampai ke 2.300.000 saya jual per kilo. Sekarang udah turun Pak Nilam itu. Sekarang di harga 1.500.000 per kilo. Kenapa? Karena gini ya, ini rata-rata kan petani kita itu jualnya kan ke pengepul. Pengepul kayak saya kan juga pengumpul ya. Terus pengumpul ini kan kalau dia punya kompetensi dia bisa langsung jual ke eksportir. Kalau enggak kan juga nggak bisa tuh dia. Saya juga kan jual ke eksportir Pak. Ya. Terus yang jadi masalah adalah eksportir ketika dia kan eksportir pasti dapat permintaan dari luar Pak. Iya kan? Baik itu dari traders lagi ataupun dari end user. End user ya. Karena eksportir bukan end user, belum tentu end user juga. Kalau eksportir udah pasti bukan end user. Eksportir pasti dia akan trading luar. Trading lagi, User dia adalah traders lain ataupun juga end user ya. Nah, ketika dia kan pasti ini udah minta nih, dia pasti apalagi untuk yang market leader dia udah punya tuh rencana target sekian. Ketika sudah terpenuhi, Pak, dia nggak udah beli lagi, Pak. Otomatis kan jadi supply jadi berlebih, Pak. Iya kan? Ya, itulah kesempatan dia main, Pak. Saya beli lebih rendah deh. Kembali lagi ke sana gitu. Jadi balik-balik yang kasihan petani dong ya. Sebetulnya kalau menurut saya selama ini juga kalau kita bisa ke depan ya, ini saya punya pengalaman mungkin tapi bukan di Atsiri, tapi sebetulnya kita bicara bisa kita ambil contoh yang menarik sebetulnya. Teman saya itu ekspor biji lada ke Belanda ya. Dia itu si buyer saya ini cuma satu buyer saja Pak ya. Dia satu buyer saja. Dia tapi dia menuntut ke si teman saya ini eksportir ini sampai traceability sampai ke kebun. Harganya premium Pak. Bayarnya di luar. Dan itu yang rencana Esensi akan lakukan. Pengennya seperti dengan Saijo ya. Yes. Jadi kita mulai dari dari farming, proses sampai ke produk akhir di dalam bentuk minyak. Kemudian diekspor ke luar negeri. Ya, kemudian sambil ekspor juga mengembangkan turunannya dan bisa dibuat produk sendiri. Yang itu mungkin turunan dari produk yang berbeda dengan yang diekspor, atau mungkin juga menjadi kompetisinya yang menjadi kompetitor ekspor malah. Luar biasa. Artinya kan kita kan nggak bisa juga Pak, mau head to head nggak bisa juga kan. Kan. Dan kita kan terus produksi ya. Tapi kita harus menaikkan value kita. Gitu. Ketika kita bisa punya minyak Atsiri yang punya traceability tinggi, daya tawar kita akan kuat. Lebih tinggi. Premium price. Ya. Apalagi itu kualitasnya juga bisa lebih baik ya. Oh pastilah. Kan kita kan artinya kan kita punya fasilitas proses, vaksinasi, lab sendiri juga. Gitu. Research centernya sendiri. Research center sendiri juga. Apalagi kita nanti bisa bilang nih kita punya pembibitannya di sini. Kita udah punya stakeholder kerjasama dengan kampus, dengan pemerintah, dengan BRIN, kan itu udah kuat banget Pak brand story-nya gitu. Ini yang membedakan kita gitu. Dan harusnya kita tuh seperti itu tuh. Kita bisa ajak petani lain nih, kita punya Nilam Center seperti ini, kita ajarin atau kita ajak seperti modelnya. Baik. Artinya juga pada akhirnya ya, kita kan punya daya tawar yang tinggi tuh. Dan seperti itu. Baik. Dan juga memaksa selama ini pemain-pemain besar ya, market leader itu udah nggak bisa lagi nyepelein kita nih gitu. Ya kan mulai peduli lagi Pak, oh iya ternyata, tapi kan mereka yang punya Pak, mereka yang punya marketnya siapa, jual kemana, mereka yang juga nentuin kualitas gitu. Kalau kita bisa seperti ini, ya lalu kalau kita sih saya di Esensia sudah Pak, walaupun modelnya masih sangat skala kecil ya. Kita punya on farm, kita juga nyuling sendiri, kita pun juga vaksinasi untuk nilam kita udah bisa buat sampai 80%. Kadar petil alkoholnya. 80% ya. Tinggal satu tingkat lagi ke kristal sebetulnya Pak. Tapi kan lihat market lagi ya. Kemarin ngomong-ngomong kemarin saya sempat ada tuh teman yang butuh dari Saudi nih Pak, dia minta yang 60%. Kadar petil alkohol si nilamnya tadi. Kita bisa Pak. Nah itu yang juga dikerjakan oleh market leader sekarang. Tapi kan dia size-nya besar Pak.
Saya dari sisi scale up, tinggal di scale up aja sebetulnya. Rangkaian prosesnya sudah dijalanin, tinggal scale up. Dan ini bisa di copy nih sama yang lain sebetulnya. Baik. Gitu sih. Baik, Pak Riza, kita sudah hampir sampai di ujung ya. Karena nggak kerasa episode pertama. Ya, karena waktu kita juga terbatas, kita masih ada kesempatan lain juga. Tapi sebelum kita tutup, Pak Riza, mungkin Pak Riza punya tips ya, karena kita akan bicara kepada tipers kita ya. Punya tipsnya terutama adalah kepada satu adalah petani. Yang kedua tentu kepada anak-anak muda yang ingin terjun di bidang asiri, ya kan. Apa tipsnya kira-kira untuk mereka ya, kemudian juga tadi inovasi apa yang sebaiknya sudah dan akan dilakukan gitu. Mungkin Pak Riza punya catatan-catatan highlight ya, tips untuk petani, untuk anak muda yang ingin masuk terjun ke bisnis ini. Kan bisnis juga luas ya. Ya luas ya betul. Oke, untuk petani ya, sebetulnya saya petani. Kan sebenarnya petani ini kita sebut dengan technopreneur juga. Technopreneur juga, betul. Ya, bagian dari ekosistem itu, Pak. Iya. Jadi mungkin petani itu maksudnya lebih ke nama saja ya. Kita akan angkat mereka juga sebagai technopreneur. Betul. Ya. Jadi kalau sebagai kita, saya juga petani sebenarnya kan, saya juga punya ada lahan juga, Pak. 3 tas, Pak. 3 tas. 3 tas. 1 kualitas, kuantitas, kontinuitas. 3 itu ya. 3 tas ini bisa kita capai dengan apa? Ketekunan, Pak. Yang tadi Pak bilang, Pak, istiqomah itu. Itu petani itu ya. So untuk mahasiswa atau yang memang Gen Z lah ya, yang mau belajar, ya contohnya nih Pak, yang mahasiswa mau datang ikut ke saya itu awalnya dia niatnya dari ini, Pak saya tuh lihat diffuser enak banget bisa pakai. Nah mulai dari situ. Kita ke mahasiswa, fokus ke hilirisasi lah. Hilirisasi aja. Sekarang kan mereka kan seneng Pak, kan wah berbagai macam bisa dikerjakan. Fokus ke sana. Bantu kita gitu, bantu petani-petani kita untuk bisa mengembangkan dari yang awal kita cuma bisa jualan minyak saja, bantu petani kita untuk buat produk berbagai macam turunan dan hasil. Belajar ke sana, Pak. Dan luas banget tuh. Bisa dari, saya senang sekarang banyak parfum artisan, Pak. Artisan parfum banyak sekarang kan mulai itu ya. Terus juga saya dapat kabar dari teman saya, Pak, nanti itu di Eropa teman-teman semuanya. Nanti kan selama ini kan kita kalau bumbu itu kan, Pak, pakai bumbu ya. Nanti pakai ditetes, Pak. Oh, tetes saja ya. Misalnya mau pesan apa? Lada hitam, cek. Pala, cek. Kedepannya kan gitu, saya dapat informasi dari teman saya yang ekspor ke Belanda, akan kesana teknologinya. Esensial mau kesana juga nggak? Insya Allah mudah-mudahan. Teman-teman ya, petani 3 tas. Teman-teman yang mahasiswa. Tadi kita ulangi, 3 tas itu adalah 1 kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Baik. Itu untuk yang petani. Untuk mahasiswa, saya minta teman-teman bantu kita fokuskan ke hilirisasi. Belajar ke sana, teman-teman fokus di sana akan lebih menyenangkan karena kan banyak yang bisa ini kayak kerja. Kadang-kadang mahasiswa malas ya turun ke kebun gitu ya. Fokusin juga untuk yang mau membantu di essential oil, fokuslah ke hilirisasi. Baik. Banyak PR kita di sana, banyak kita bisa kerjakan juga. Gitu, makasih Pak Riza atas kehadirannya hari ini. Sama-sama, yang luar biasa. Pak Sauki, terima kasih bisa sharing di sini. Kemudian kita juga masih berharap Pak Riza masih terus bisa bergabung dengan kita gitu untuk program-program yang lain. Sebetulnya saya sangat siap bantu Pak. Nanti ke depan kalau kita bikin pelatihan ya, cara cocok tanam, cara penyulingan, kita kerjakan Pak. Jadi nanti kita akan laporkan juga nanti kunjungan kita ke pusat Rumah Atsiri. Rumah Atsiri Indonesia di Tawangmangu. Baik, tipers, sudah lebih kurang 1,5 jam sampai 45 menit ya, Pak Tony ya. 50 menit ya kita diskusi, kemudian mungkin 1 jam lebih ketika kita keliling-keliling tadi. Luar biasa Pak Riza, terima kasih atas waktunya. Makasih, Pak. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bermanfaat untuk para tipers yang ingin terjun di bidang asiri, yang menjadi potensi Indonesia, menjadi ekspor 50-80% kebutuhan dunia, dengan lahan yang luas, kemudian kecocokan tanamannya, kemudian juga varian produk yang begitu banyak gitu ya, sehingga kita menjadi mandiri di bidang atsiri. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sauki, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat. Sampai jumpa lagi teman-teman kita. Ya. Terima kasih Mbak.